Pagi kemarin sore saya sangat terhenyak dengan satu pernyataan Tuhan bahwa kadangkala kita berpikir wah saya sudah gagal. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya akan satu firman. Dia berkata bahwa tidak ada yang dapat menghalangi destinimu, tidak ada yang dapat menghalangi tujuanmu, karena kasih Allah itu terlalu besar. Mari kita mengingat sebentar tentang Petrus. Bagaimana sebenarnya sebelum Tuhan Yesus memilih Petrus itu yang Tuhan ingatkan, Tuhan katakan. Dan ketika saya mengingat hal ini, hati saya semakin melambung bagaimana Tuhan mengetahui sebelum Tuhan memanggil Petrus sebagai muridnya, Tuhan tahu siapa Petrus. Sebelum Tuhan memanggil kita, Tuhan tahu siapa kita. Yesus tahu bahwa Petrus bakal menyangkal dia. Yesus tahu, bahkan Yesus tahu bahwa Petrus itu akan banyak sekali omongnya. Tuhan tahu setiap kesalahan yang bakal kita lakukan. Hari-hari kita ada di telapak tangannya, itu yang saya lihat. Kalau orang-orang bilang bahwa takdirmu sudah diketahui, tapi saya mau katakan masa depan kita Tuhan sudah sangat tahu. Tuhan sudah melukiskan kita di telapak tangannya. Dari awal Tuhan panggil kita. Setiap kali kita berbuat curang, bahkan mungkin ketika kita kehilangan kesabaran, mungkin ketika kita tiba-tiba emosi, mungkin ketika kita tiba-tiba melakukan sedikit penyimpangan, dia akan selalu berkata, itu anakku. Sama seperti seorang bapak yang begitu sayang kepada anaknya. Tuhan juga demikian kepada kita. Ketika seorang bapak melihat anaknya bersalah, ketika seorang bapak melihat anaknya agak curang, ketika seorang bapak melihat anaknya bandel, pasti bapak tidak akan pernah mengatakan engkau bukan lagi anakku, tapi dia berkata, oh itu anakku. Ketika seorang menjadi marah, mungkin tetangga atau siapa saja marah melihat perbuatan anaknya dan datang kepada bapaknya dan berkata, ini anakmu, ya itu anakku. Demikianlah Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena kasih Allah yang ada pada kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Dia memanggil kita, dia memilih kita bukan karena siapa kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita ini pasih lidah, bukan karena kita ini cantik atau ganteng, bukan saudara. Tetapi dia memilih kita berdasarkan hubungannya dengan kita. Kita punya hubungan yang erat sebagai seorang anak dengan Bapa. Itu yang Tuhan lakukan. Nah saudara, sebelum Yesus disalibkan, mendekat hari Yesus disalibkan, Yesus berkata kepada Petrus, dia bilang, kamu sebelum aku disalib, sebelum nantinya kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus ngomong gini, gak bakalan. Aku murid yang paling setia. Aku akan tetap mengiring engkau. Aku tidak akan melakukan kejahatan. Dimanapun engkau berada, apapun yang kau alami, aku tetap akan bersama-sama dengan engkau. Kira-kira demikian bunyi dari firman itu kalau secara sederhana. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, artinya berarti sebelum pagi hari muncul, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Tapi Petrus ini tetap ngomong, tetap ngotot bilang begini, aku gak akan melakukan itu. Nah, tetapi ketika Yesus ditangkap, Petrus hanya melihat dari kejauhan. Petrus mulai pelan-pelan menyingkir. Dan ketika tiba-tiba seorang perempuan datang mendekati dia dan berkata kepada dia, ini salah satu pengikutnya. Aku tahu, aku sering lihat dia, ini pengikutnya. Dan Petrus berkata, aku gak mengenal orang itu. Saudara, kita sering kan melakukan hal seperti itu walaupun tidak dengan perkataan. Kita tidak menyangkal Yesus dengan perkataan kita, tapi sering kali kita menyangkal dia dengan sikap kita, dengan perbuatan kita. Nah, tidak sampai di situ kemudian ketika orang-orang sedang berdiam, sedang ada di dekat api, karena pada waktu itu waktunya dingin, maka seorang perempuan kembali datang kepada dia dan berkata, hei, kamu ini temannya dia,
kamu ini pengikutnya. Dan Petrus berkata dengan kedua kalinya juga, dengan berkata dengan lantang dan berkata, apa katamu? Kamu jangan gila ya. Kamu perempuan gila, aku gak kenal dia. Bahkan yang ketiga kali, ketika seorang perempuan juga mendekat kepada Petrus dan berkata, ini dia, aku tahu, dia pengikutnya. Tidak dikatakan muridnya. Aku tahu, ini dia, ini pengikutnya. Bahkan Petrus berkata, engkau perempuan gila, engkau salah alamat, engkau salah. Aku tidak mengenal dia. Bahkan Alkitab berkata sampai dia mengutuk. Dia berkata, terkutuklah aku kalau aku sampai mengenal dia. Dan pada saat itu mata Yesus dengan matanya Petrus ketemu. Saling tatap-tatapan. Dan gak lama kemudian berkokoklah air. Pada waktu itu saya percaya Petrus malu terhadap dirinya. Sering kali kita melakukan kesalahan. Sering kali kita melakukan penyangkalan. Sering kali kita gak setia kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kita sering menganggap bahwa Tuhan itu gak lihat apa yang kita lakukan. Perhatikan Alkitab dengan jelas. Ketika dia menyangkalnya. Dan ketika dia terus terang menyangkal. Dan ayam jantan berkokok. Dan Yesus melihat Petrus, mata dengan mata mereka bertemu. Bisa nggak kita bayangkan bagaimana wajahnya Petrus pada saat itu dan bagaimana perasaannya Yesus? Kebayang nggak ketika kita ketangkep melakukan kejahatan? Kebayang nggak ketika kita ketangkep melakukan dosa? Kebayang gak ketika kita ketahuan oleh seseorang kamu melakukan kesalahan? Kebayang gak wajah kita tuh seperti apa? Dan saya sampai mikir gini, seperti apa ya wajahnya Petrus pada waktu itu? Mau nunduk susah, mau lihat Yesus terus susah. Tentu dia bisa kita bayangkan perasaannya dia. Petrus sedang berada di titik yang terendah. Pada saat itu karena arogansinya dia, ketika Tuhan berkata kepada dia, Pepet, kamu nanti pasti nyangkal aku, kamu nanti pasti tidak akan setia kepadaku. Dan dia dengan lantang ngomong tanpa pikir panjang, dia berkata, aku setia, aku murid paling baik, aku akan setia bersama-sama dengan Yesus. Bahkan memang ketika Yesus ditangkap, Petruslah orang yang menebas telinga dari salah seorang prajurit itu. Ya dia dengan, jadi sepertinya dia gini, nih aku tunjuki loyalitasku. Saudara, apa yang terjadi? Alkitab berkata, ketika mata Yesus dan matanya Petrus bertemu, di situ Petrus merasakan sakit yang luar biasa. Pagi ini saya mau ajak kita, mari kita melihat betapa kasih Allah, betapa kebaikan Tuhan itu gak sebanding sebenarnya, gak layak sebenarnya untuk kita terima. Dan ketika ayam berkokok, mata bertemu mata, kemudian Petrus keluar dan menangis. Di dalam Lukas 22 ayat 62, firman Tuhan berkata, Petrus keluar dan menangis dengan amat sedih. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan wept. Ya, meratap, dia menangis meratap dalam batin. Ini sesuatu yang sangat sakit. Meratap kalau dia keluar itu masih bisa mendatangkan kesembuhan, tetapi ini meratapnya di dalam batin. Dia meratap, dia mengalami rasa malu, dia mulai menyalahkan dirinya dan berkata, ada apa dengan aku? Kenapa aku bisa sebodoh ini? Kenapa aku sejahat ini? Dan kenapa aku sepengecut ini? Dalam tempo singkat aku melakukan kejahatan kepada orang yang begitu mengasihi aku, kepada Mesias, kepada dia yang pertama waktu dia bertanya, menurutmu siapakah aku? Akulah orang yang berkata engkau adalah Mesias. Tapi kenapa kok aku melakukan kejahatan ini? Aku betul-betul bodoh dan sekarang aku menjadi seorang pengecut.
Dan tak lama setelah itu Yesus pun disalibkan. Kebayang kepada kita semua bagaimana perasaan Petrus melihat dengan jelas. Meskipun dia pelan-pelan menyingkir, dia tahu Yesus dicambuk, Yesus dianiaya. Dan ketika dia juga melihat dan mengikut bahwa Yesus disalibkan, di situ hatinya sangat sakit. Dan saya percaya dia tidak lepas dari perasaan tertuduh dan bersalah. Dan pada waktu itu dia betul-betul merasakan penderitaan yang dalam. Saudaraku, belum sampai di situ. Petrus gak pernah punya kesempatan untuk berkata, sorry, aku melakukan ini. Gak ada kesempatan. Karena Yesus diseret, karena Yesus dibawa ke tempat lain. Petrus gak bisa kejar lagi. Petrus gak punya kesempatan ngomong begini, Tuhan, sorry ya, aku salah. Sorry ya, aku melakukan kesalahan. Aku gak loyal kepada kamu. Aku malu mengakui kamu. Sorry. Petrus tuh ngomong begitu seharusnya, tapi gak punya kesempatan. Tetapi matanya mengikut Yesus dari jauh. Dan saya percaya Petrus pergi dengan semua kesalahannya, dengan semua pengkhianatannya. Petrus pergi dengan semua kegagalannya. Mungkin kita berpikir, bagaimana saya bisa lolos? Mungkin dia bahkan berpikir, bagaimana kelak nanti? Yesus pasti gak akan peduli lagi kepada Petrus. Kita berpikir, ya pastinya harusnya Yesus gak peduli dong kepada Petrus. Saudaraku, ingatlah, betapa besar pun kita telah gagal, Tuhan tetap datang kepada kita. Dan dia tetap mengasihi kita. Percaya ketika Petrus melihat penyaliban itu. Dan waktu Yesus disalibkan pada hari Jumat. Dan pagi-pagi pada hari Minggu, Maria dan perempuan lain mengecek kepada kuburan itu. Dan ketika mereka masuk, mereka melihat batu terguling dan mereka masuk. Tiba-tiba seorang malaikat berkata kepada mereka bahwa dia yang kamu cari sudah tidak ada. Dia sudah bangkit. Kemudian malaikat itu berkata di dalam Markus 16 ayat 6, jangan takut, kamu mencari Yesus. Dia sudah bangkit. Dia tidak ada di sini. Dan di ayat ke-7, ini yang paling penting, ini yang paling ajaib, ini yang paling spesial, yang membuat Petrus pulih, yang membuat Petrus sembuh. Di ayat 7, dia berkata, pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Perhatikan, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Spesial banget bahwa dia mendului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan bertemu dengan mereka, dan mungkin perhatikan, waktu Yesus menyebut secara khusus nama Petrus, mungkin Petrus akan berpikir, mampuslah aku, kena deh gua, hancurlah hidupku. Pasti Tuhan Yesus marah, pasti dong, ya. Kalau kita dikhianati, kalau kita dijolimi, waktu kita ketemu orang itu pasti kita ngamuk, ya kan? Kamu ngejolimin saya ya, pasti marah. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Petrus? Tidak demikian, tidak, saudara. Tuhan mengasihi Petrus. Tuhan tetap percaya kepada Petrus karena dia tahu dialah yang telah memilih Petrus. Itulah sebabnya Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dengar Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teman-teman onlineku yang terkasih, Tuhan memilih kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu kita bakal gagal. Dia tahu kita bakal terjatuh. Dia tahu kita kadang-kadang akan mengecewakan dia. Tetapi dia akan tetap datang kepada kita. Itulah sebabnya dengan berani kita berkata bahwa oleh darah anak domba itulah maka kita akan layak selalu menghampiri Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada kita. Dia tahu, saudara,
Apapun yang menjadi tujuan kita, panggilan kita, destiny kita, yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita, tidak akan pernah gagal. Lakukanlah tugasmu dan terimalah kemurahan Allah. Yuk kita nyanyi yuk. Kemurahanmu lebih daripada hidup. Ini rasanya kok mengalir kasih Allah pagi ini, yang menyatakan kemurahan Allah kepada kita. Kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup. Mari saudara alami kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu, amin, lebih dari kebaikannya. Kebaikan Tuhan melebihi hidup kita. Kebaikan-Mu lebih dari. Terima kasih Tuhan. Oh baik. Bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Saudara, kebaikan Tuhan itu nggak terhingga. Saya merasakan bahwa hari-hari ini Tuhan tetap baik bagi kita. Bukan karena kita baik, tapi karena kita ini anaknya. Tuhan gak bisa membatalkan hubungan kita dengan Dia. Tuhan tuh baik. Jikalau ada di antara saudara semua pernah jatuh, pernah alami kegagalan, pernah mengkhianati Tuhan, Tuhan tetap datang kepadamu. Tuhan tetap datang dan berkata, engkau anakku. Saudara, Tuhan gak pernah mengkhianati kesetiaan. Dia setia kepada kita. Biarlah pagi hari ini, ketika hatimu sakit, mungkin kau dikhianati orang lain, mungkin engkau mengalami kejahatan dari orang lain, percayalah, Tuhan setia. Dia setia. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang terjadi ketika perempuan itu, ketika Maria Magdalena berkata kepada murid-murid bahwa Tuhan sudah tidak ada di kuburnya, Dia sudah bangkit, Dia ingin bertemu kita di Galilea. Dan dia berkata kepada Petrus, saudaraku Petrus, Dia ingin bertemu dengan kamu. Saya bisa rasakan bagaimana perasaan Petrus saat itu. Dia mulai berapi-api. Dia tidak terjebak dengan masa lalu. Dia tidak membiarkan dirinya tertuduh. Dia tidak membiarkan dirinya teraniaya. Dia tidak mengasihani dirinya. Dia tidak self-pity dengan dirinya. Tapi dia berkata, aku akan ikut dengan kamu. Saya percaya itulah sebabnya Petrus pun bersama-sama dengan perempuan-perempuan itu, dan malaikat-malaikat pun bersuka cita ketika melihat Petrus yang sudah menyadari. Saudara, mungkin kita nggak sempat minta maaf kepada orang-orang yang kita lakukan kesalahan, tetapi ketika engkau berdoa memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti memaafkan, Tuhan pasti mengampuni. Mungkin kita nggak sempat minta maaf kepada orang tua kita keburu mati, tapi ketika kita berkata kepada Tuhan, aku bersalah, Tuhan pasti mengampuni. Jangan pernah tertuduh lagi, jangan pernah mengalami aniaya batin lagi. Datanglah kepada Tuhan. Dan ketika Petrus bangkit mulai menyala-nyala,
Dan dia mengibaskan semua rasa bersalah itu dari dalam dirinya. Dan dia menyelesaikan panggilannya. Setelah Yesus naik ke surga, dan ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Petrus adalah orang yang pertama berdiri untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan tentang Tuhan kepada semua orang. Alkitab berkata ketika hari Pentakosta itu, dan semua orang dari seluruh penjuru kolong langit datang katanya untuk merayakan Paskah. Dan ketika terjadi hari Pentakosta, ketika mereka semua sedang berdoa di loteng Yerusalem, ketika mereka semua sedang bersama-sama di sana, maka bangkitlah Petrus menyatakan siapa Yesus yang sebenarnya. Dia menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Dia berkata-kata tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan dengan kekuatan yang daripada Allah, ketika Roh Kudus juga menghurapi dia dengan dorongan yang kuat daripada Tuhan, dia sudah lupakan kesalahannya. Dia sudah lepas dari rasa bersalahnya. Dia sudah kibaskan semuanya. Dan Petrus melakukan tugasnya dengan baik. Dan pada waktu dia berdiri, dia memenangkan 3.000 jiwa. Haleluya. 3.000 jiwa dia bawa kepada Tuhan. Dia tahu, Petrus tahu bahwa Allah penuh kasih. Allah sangat mengasihi Petrus. Dan apa yang terjadi ketika Petrus memenangkan 3.000 jiwa, bahkan Petrus pun tidak takut ketika dia harus mati, disalibkan dengan kepala ke bawah. Saudara, apa yang kita takutkan? Apa yang membuat kita sering kali gagal adalah rasa tertuduh. Rasa tertuduh ini sangat menyakitkan. Banyak orang mundur dari gereja, banyak orang mundur dari pelayanannya hanya karena merasa tertuduh, karena merasa dia itu sudah salah. Dengar baik, orang yang selalu merasa tertuduh, orang itu belum menerima kasih Allah. Kasih Allah jauh lebih besar dari semua cita-citamu. Kasih Allah jauh lebih besar dari semua yang kau lakukan. Kasih Allah jauh lebih besar dari semua yang kita pikirkan. Saudaraku, Tuhan gak mencoret nama Petrus. Dan dia juga tidak mencoret nama kita yang salah. Dengar baik, pagi ini saya mau katakan, Tuhan gak akan pernah membatalkan janjinya. Saya sendiri sempat merasakan, sampai kemarin saya ketemu firman ini dan Tuhan bicara gitu ya. Saya di dalam kamar saya nangis. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Saya minta ampun. Saudara, satu hal yang kalau saya datang kepada Tuhan, saya itu selalu ngomong begini, Tuhan ini aku, putri kesayangan. Kadang-kala kalau orang dengar pasti orang bilang sombong banget gitu ya. Tapi ternyata Alkitab pun menyaksikan. Nanti hari Selasa saya akan bagikan. Salah satu murid selalu mengatakan bahwa dia murid yang paling dikasih. Siapa dia? Yohanes. Ketika saya udah selesai ya ketik bahan ini dan saya masuk di kamar, saya miring ke kiri, saya nangis. Saya bilang, kalau kau belum jawab doaku, mungkin karena aku melakukan kesalahan ini, kesalahan ini, kesalahan ini. Waktu Bapak Gembala pergi latihan dengan pemusik, saya mulai berkata kepada Tuhan, ampuni aku. Saudara, ini adalah pengalaman pribadi yang saya sampaikan kepada saudara. Gak sedikit orang merasa tertuduh dan gak bisa bangkit. Gak sedikit orang berpikir bahwa kalau doanya belum dijawab karena dia gak sempurna. Gak sedikit orang yang berpikir bahwa doaku belum dijawab karena aku belum mengembalikan perpuluhan. Gak sedikit orang berpikir kalau kita gak menerima anugerah kebaikan di bulan ini, seolah-olah Tuhan jauh dari kita.
karena aku melakukan kesalahan. Enggak, saudara. Memang kita tidak selalu harus melakukan kesalahan. Tapi ingatlah, ketika kita berdosa, ketika kita bersalah, Dia selalu welcome untuk memeluk kita. Dia selalu datang untuk mengampuni kita. Dia selalu berkata, kamu anakku. Kalau ada di antara saudara yang berpikir bahwa doaku belum dijawab karena aku melakukan kesalahan ini, dengar baik pagi ini. Saya akan mengatakan, engkau anak Tuhan. Engkau milik Yesus. Yesus gak pernah jauh daripadamu. Yesus sangat mengasihi engkau. Tuhan gak akan pernah mencoret hubunganmu, membatalkannya, atau memblacklist kita dari Dia. Sebab kasih-Nya terlalu besar. Dia tidak bisa mengingkari janji-Nya. Karena itu saudara, lakukanlah tugasmu dengan baik. Selesaikan dengan baik. Ketika engkau jatuh, bangkitlah. Ketika engkau bersalah, bangkitlah. Ketika engkau mengalami sakit penyakit pun, jangan tertuduh lagi. Ingatlah, kasih Allah terlalu besar. Dia sanggup menyembuhkanmu. Jikalau engkau sekarang berkata, mungkin Tuhan gak dengar aku lagi, mungkin Tuhan gak akan pernah peduli kepadaku lagi, karena aku sudah begini, aku gak melayani sekian lama. Dengar baik, Tuhan tetap peduli kepadamu. Yesus tetap peduli kepadamu. Jangan pernah tertuduh, jangan pernah berpikir bahwa bagaimana kalau sampai Tuhan gak menolong. Dengar baik, hari ini saya mau katakan kepada saudara semua bahwa Tuhan tetap menolong, karena Dia Allah, bukan manusia biasa. Dia Tuhan yang penuh kasih. Dia telah memberikan dirinya di kayu salib. Dia memberikan darahnya. Hari ini pun engkau yang sakit, biarlah sembuh. Engkau yang lumpuh, dengar baik, bangkitlah, berjalanlah. Engkau yang mati rohani, sekarang dengar, bangkitlah. Mulailah kembali dari awal. Mulailah bersama dengan Tuhan. Tuhan begitu baik. Dia begitu baik. Karena itu saudara, pagi ini ingatlah kasih Allah. Kasih-Nya yang sempurna. Saudara, saya selalu mengingat bagaimana kesalahan saya. Tapi tadi malam saya ingat betapa besar kasih-Nya. Kadang-kala kita terlalu sering berpikir, aku mengasihi Tuhan. Tidak, saudara. Tuhanlah yang mengasihi kita, sehingga kita pun bisa mengasihi Dia. Mari kita berdoa.